jangan salah memberi hadiah kepada anak. Ya, karena hadiah ini bisa menjerumuskan anak ke neraka juga kalau salah. Nah, ada hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagus sekali. Ma nahila walidun waladan afdal min adabin hasan. Tidak ada hadiah paling berharga dari seorang walid, ayah biologis, kepada anaknya sehebat adab hasan. Pembentukan karakter istimewa pada anaknya. Itulah hadiah terbaik. Misalnya, satu, jujur. Di zaman di mana orang suka bohong, ini hadiah besar kalau ayah bisa mendidik pendidikan jujur. Apalagi kedua ini, sabar. Karena anak-anak mentalnya sangat lemah dalam kesabaran. Kalau dari kecil anak-anak sudah dikasih mental sabar, wow, dia berbakat jadi orang besar. Dan misalnya apalagi mental services, khidmah, dimulai dari berbakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini hadiah-hadiah istimewa yang terhebat dari seorang ayah yang gak pernah bisa dibandingkan dengan hadiah apapun. Kan kalau ulang tahun hadiah ini, hadiah itu, ya wajar namanya anak-anak kalau dikasih hadiah adab yang baik, kadang kurang menghargai. Tapi kalau dikasih hadiahnya materi, kadang menghargai. Nah, ini juga sebuah kekeliruan di dalam rumah tangga. Ma nahila walidun waladan afdal min adabin hasan. Jadi ayah perlu ketahui kalau ingin benteng keluarga ini kuat, harus ta'dib. Ada program ta'dib, pembentukan adab di tengah keluarga yang tidak hanya punya peran fungsi keduniaan, tetapi juga memiliki peran fungsi keakhiratannya. Nah, yang lain dari Nabi SAW, kalau ingin benteng di rumah terbangun, Nabi SAW menjelaskan, sholat nomor 1. Anak-anak harus didisiplinkan pertama kali pada sholatnya. Bukan disiplin pada klubnya, bukan disiplin dalam sekolahnya dulu, bukan disiplin dalam kuliahnya, bukan itu. Disiplin yang pertama kali harus diterapkan adalah muru auladakum bisolati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu untuk mendirikan sholat di usia 7 tahun dan pukullah, tetapi pukul dalam kasih sayang ketika tidak sholat di umur 10 tahun, dan pisahkan kamar tidurnya, baik yang sejenis apalagi yang lawan jenis, agar tidak satu selimut di satu ranjang. Mau tidak mau, ayah harus punya program ta'dib yang bersifat implementatif di dalam rumah. Yang jadi patokan adalah sholat. Nabi SAW juga bersabda, kalau usai sholat witir, dilihat istrinya masih tidur, Rasulullah bersabda dalam riwayat yang sahih, Kumi fa'autiri ya Aisyah misalnya. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah kepada Aisyah. Sebab kalau istri tidak kita didik juga untuk menjadi pendidik, menjadi teladan dalam ibadah, anak-anak kita bisa berantakan. Nabi SAW juga kemudian menganjurkan banyak sekali tentang ta'dib ini. Karena Rasulullah sendiri merasakan ta'dib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ta'dib Rasulullah dari Allah itu dibagi kepada kita di dalam sunnah-sunnahnya. Makanya Al-Qushairi berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diturunkan ayat ini, katanya bertanya, ketika ayat ini diturunkan, dia bertanya, Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naqi anfusana fa kaifa bi ahlina? Kami para ayah, para suami sudah berusaha untuk melindungi diri kami dari ancaman besar yang bernama neraka. Terus bagaimana dengan membentengi keluarga kami ya Rasulullah? Berdasarkan surat At-Tahrim ini, faqala Rasulullah SAW bersabda, tanhaunahum amma nahakumullahu anhu wa ta'murunahum bima amarakumullahu bihi.
Itu kata Rasulullah tentang ayat ini. Larang anak kamu agar tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkan anakmu agar mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.